hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu di dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, untuk mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, untuk mengasihi-Mu Tuhan. Oh, bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Oh, bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai coba menghalang, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Kuasa Tuhan buka jalan kami. Semua angkat tangan bersama, katakan janji-Mu. Bersama keluarga-Ku melayani, bersatu mengasihi Engkau, mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau Engkau segala. Bagi kami Engkau segala. Sorak-sorai bagi Dia yang menjadi segala-galanya buat hidup kami. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu di dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, untuk mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat
hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir untuk mengasihi-Mu Tuhan. Oh, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai coba menghalang, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Kuasa Tuhan buka jalan kami. Semua angkat tangan bersama, katakan janji-Mu. Bersama keluargaku melayani, bersatu mengasihi Engkau, mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau bagi kami, Engkau segala. Bagi kami Engkau segala. Sorak-sorai bagi Dia yang menjadi segala-galanya buat hidup kami. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu di dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir untuk mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir untuk mengasihi-Mu Tuhan. Oh, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Biarlah pada sore hari ini
Kita mau terus menyenangkan hati Tuhan, Amin. mau menghargai semua yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Gak ada yang bisa kita balas kebaikan Tuhan, hanya rasa syukur kita kepada Tuhan yang kita naikkan sore hari ini. Kalau kita itu ada semua karena anugerah Tuhan. Kita ada itu karena kebaikan yang Tuhan Yesus terus kerjakan. Tak pernah kita ditinggalkan, tak pernah kita dibiarkan. Ya. Bapak, kami sungguh bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kau kumpulkan kami umat-umat-Mu di rumah-Mu ini Tuhan. Kami mau beribadah kepada-Mu. Mari Tuhan Yesus, Kau bekerjalah di antara kami, mengurapi kami. Bahkan kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan mereka. Kau sertai langkah mereka Tuhan, hingga mereka boleh ada di tempat ini beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau terus katakan kepada Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Amin, amin. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir.
kasih setiamu Tuhan, Engkau baik bagi kami, Engkau sangat baik. Yesus segala kasih kami sembahkan, kami puji Kau Tuhan, kami angkat pujian bagimu ya Allah. Haleluya. Kau tunjukkan Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku Kau setia Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepada Allah, berterima kasih Tuhan buat kesetiaan yang terus Tuhan kerjakan dalam kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Mari terus bekerjalah Engkau bagi kami Allah. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah kami. Kami percaya kami pulang dengan keadaan yang lebih baik saat kami datang ya Bapa. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertobatan yang Tuhan Yesus boleh kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Kita beri kemuliaan dulu kita. Haleluya. Haleluya. Siapa di sini yang tidak mencintai sebelah kirinya, sebelah kanannya? Ada yang tidak menyukai? Saya rasa kita saling mencintai. Amin. Hari kita adalah keluarganya Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Ku cinta keluarga Tuhan. Coba kasih senyum yang terbaik buat kirinya, buat kanannya, buat belakangnya, buat depannya juga. Haleluya. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi
kuat untuk berdiri? Amin. Amin. Yang sudah lelah boleh duduk ya. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Amin. 1, 2, dan 3. Haleluya. Kita kalau 1 ada kau, kita tunjuk ya satu sama lain ya. Amin. Sama-sama kita tangan. Kau 1 penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Ini lagunya ngajak kita untuk bersuka cita. Tapi saya lihat masih ada yang tidak tersenyum. Amin. Goyang ya. Kiri kanan goyang. Jangan ada yang tidak bergoyang. Amin. Kau. Amin. Kau 1 penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Kau mulia, kau Ada waktu suka, amin. ada waktu duka. Amin. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Amin. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan. Amin. Mari Ayo, saya mau semua lihat ya. bergoyang, Haleluya. menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus, Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku, saya boleh dilihat di sini ya pada bergembira. bersamamu, Yesus. Gerakan kanan, Kanan kiri ke depan, belum semua. mari semua bergoyang, Pak Yusak, kanan kiri ya. bergembira, sukacitaku Kanan, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari. bergembira. Belum semua. Sekali lagi ya, kanan. Kanan kiri ke depan, Amin. mari semua bergoyang, Lagi Pak Yusak. menari Belum pada bergoyang semua. Siap-siap, kanan kiri. dalam Kristus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus, Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. kanan kiri ke depan, Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Sukacitaku dalam Yesus. Sukacitaku dalam Yesus. Silakan hidup Bapak Ibu. Kita mau dengarkan pengumuman. Kembali kita akan adakan ibadah doa Rabu 17 Juni. Rabu ini di kediaman Bapak Yeyen. Ya betul, Bapak Yeyen di kediaman Tower E 3 lantai 4 nomor 17. Bagi yang melayani, mari persiapkan diri. Kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang tidak bisa bergabung datang,
online dibuka ya. Jadi telepon saja ke Bapak Gembala, mungkin jaraknya agak jauh. Saya ikut online aja Pak Gembala, boleh ya. Nanti lewat telepon WhatsApp. Berikutnya kita akan kembali melatih diri kita untuk berpuasa. Kita kembali berpuasa dimulai dari Kamis setelah kita makan dan dibuka Jumat pukul 4 sore. Terus Bapak Ibu walaupun Bapak Gembala naikkan pokok-pokok doa yang sepertinya sama, doakanlah terus. Amin. Biar kita melihat nyata perbuatan Tuhan. Amin. Ada mujizat yang terus Tuhan kerjakan. Yang sakit tidak langsung serta-merta, tapi kita lihat boleh ada pemulihan yang Tuhan Yesus kerjakan di gereja ini. Amin. Ada jiwa-jiwa baru yang juga Tuhan Yesus terus tambahkan. Waktu dan kapan waktunya itu punyanya Tuhan. Namun bagian kita adalah berdoa bagi gereja Tuhan. Kembali minggu kita akan beribadah di minggu tanggal 21 Juni. Bapak Ibu boleh lihat siapa yang boleh melayani, ambil waktu, persiapkan diri untuk masuk ke dalam ibadah Minggu Raya. Dan pemuritan di tanggal 18 Juni itu seperti yang sudah dilangsungkan, kita berbicara tentang menjadi seorang pemimpin. Bapak Ibu boleh ikutin yang secara online di pukul 7 malam di hari Kamis, dan secara onsite di pukul 4 sore di rumah Ibu Meli ya. Di rumah Ibu Meli yang mau onsite boleh. Lalu kelas extension bila hari Kamis tidak berhalangan, kita boleh datang seperti tadi dilakukan oleh beberapa jemaat Tuhan untuk datang di pukul 2 sore di atas. Puji nama Tuhan. Kita juga akan dengarkan satu pengumuman yang bagi jemaat Tuhan di tahun 2027 di ibadah Paskah kita nanti, kita akan melakukan ibadah kita di luar, atau kita akan mengadakan retreat ya. Kita akan mengadakan retreat di Lembah Koi, itu di puncak ya. Udaranya cukup dingin ya. Itu di hari Sabtu dan Minggu 27 dan 28 Maret. Masih jauh ya, tapi kita harus persiapkan dari sekarang ya. Kita harus belajar untuk kita mulai menabung ya, supaya jangan pada saat hari hanya kita jadi berat karena anggota keluarga kita lumayan banyak ya. Jadi persiapkan diri. Dan kalau misalnya saya mau ajak saudara saya yang tidak bergabung di tempat ini, boleh nggak? Boleh ya. Ibadah kita bayarkan itu pendaftaran itu 465 untuk pendaftaran. Namun bagi jemaat Tuhan itu disubsidi. Jadi jemaat Tuhan hanya bayar 350.000 untuk yang sudah bekerja, atau istri atau suami yang bekerja gitu ya. Tapi kalau misalnya ada di sini anak-anak sekolah kan belum bekerja ya, jadi mereka itu bayarnya 200.000 ya. Jadi itu kita subsidi lumayan banyak ya. Namun kalau mereka yang tidak beribadah dan ingin dibawa keluarga kita, itu bayarnya berapa? 465. Amin. Cuma Tuhan yang hadir, bayarlah berapa? 350.000 untuk yang dewasa dan bekerja. Yang tidak bekerja 200.000 ya, seperti anak sekolah gitu ya. Dan ibu-ibu janda ya, yang tidak janda jangan minta bayar 200.000 ya. Ini hanya untuk ibu-ibu janda saja 200.000 ya. Jadi kita mau supaya jemaat Tuhan itu semuanya ikut ya. Jadi saya ulang, untuk yang jemaat Tuhan dewasa bekerja itu 350.000. Anak-anak dan yang tidak bekerja dan yang memiliki sekolah dan ibu-ibu janda bayarnya adalah 200.000 ya. Jadi ini sangat-sangat murah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena setelah kita kalkulasi, kita itu setiap orang dikenakan bayaran itu 465. Kita berangkat dari sini, kalau Tuhan kehendaki ini berjalan dengan lancar, kita berangkat dari pagi, kita akan dikasihkan roti, sampai sana kita makan itu sampai 4 kali ya. Dari semuanya kita bisa menikmati udara yang segar. Saya bersyukur sama Tuhan, kita tim ketemu dengan tempat tuh yang udaranya memang adem banget gitu ya. Jadi jangan lupa bawa
jaket. Walaupun dari sekarang ya saya bilang ya, itu luar biasa tempatnya, indah. Nanti satu kali nanti kita akan kirimkan video ya di sini biar Bapak Ibu lihat tempatnya. Cukup baik sekali, walaupun nanti kita tidur nanti beramai-ramai. Satu kamar bisa ada 7 orang ya, bergabung semuanya. Tapi kita ada di dalam satu villa yang besar. Tapi walaupun kamar-kamarnya terpisah-pisah. Bapak Ibu mau ikut? Amin ya. Kita akan beribadah Paskah di Lembah Koi, tidak di gereja. Gitu ya. Itu saja pengumuman gereja. Kita akan terus dukung dalam Tuhan, biar segala sesuatu yang boleh dikerjakan gereja ini, baik biaya-biaya, baik Natal kita yang akan kita juga kerjakan di tanggal walaupun masih jauh ya, tapi saya mau informasikan kita 27 Desember ibadah Natal GG, dan kemungkinan besar ibadah ini tidak ada di tempat ini, tapi kita akan sewa satu tempat yang lumayan agak besar, jadi bisa menampung saudara-saudara, ibu, teman-teman cuma Tuhan yang membawa keluarga, tidak seperti kemarin terlalu sempit ya di ruangan ini, hingga mau bawa keluarga juga jadi tidak memungkinkan gitu ya. Kita juga nggak bisa mengundang yang lain karena tempat yang sangat sempit ini ya. Tapi nanti di Natal nanti kita akan adakan di luar, tidak jauh dari sini, ada di gedung di seberapa ruko dari sini. Nanti infonya lebih lengkapnya setelah akan menyusul. Dukung terus dalam gereja Tuhan. Kita tidak pernah mengadakan list-list, checklist atau apa untuk perayaan Natal ya Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu bila terbeban untuk pekerjaan Tuhan, masukkan ke dalam persembahan dan kita akan pergunakan itu untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Itu saja pengumumannya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang setia mengembalikan milik Tuhan. Persembahan yang dibawa, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Saya percaya akan ada upah yang Bapak Ibu terima saat Bapak Ibu setia mengembalikan milik Tuhan. Ada 30, 60 bahkan 100% yang dikembalikan juga untuk kita. Amin. Puji Tuhan, bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita. Bukan dengan kuat kita ada sampai sore hari ini, sampai malam hari ini, tapi kita ada karena kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Allah. Seindah pelangi sehabis hujan, janjimu untuk masa depanku. Walau badai yang datang silih berganti, namun kau selalu besertaku. Tak pernah ku ragu kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan
kuat kami bisa berjalan sampai hari ini. Bukan karena kuat kami bisa ada sampai hari ini, bahkan untuk melayani Tuhan. Dipercaya Tuhan Engkau sungguh baik. Semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semuanya karena pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan kembali belajar firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh jadi kekuatan bagi dalam setiap hidup kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan sungguh baik. Tuhan sungguh baik. Tuhan yang mengatur segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan kami serahkan kebenaran firman Tuhan dari awal hingga pada akhir di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Oke. Puji Tuhan, Tuhan baik buat kita. Saudara kasih Tuhan, saya ingat-ingat kita terakhir retreat itu baru pertama kali mengadakannya di tahun 2023. Sebenarnya kita punya agenda itu 2025 retreat, tapi kita batalkan. Kita hanya, kalau saudara mungkin ingat, kita hanya 2024 akhirnya ke Taman Mini atau kemana, tapi 2025 kita tidak mengadakan apa-apa, hanya kegiatan-kegiatan saja yang lokal yang kita adakan. Sehingga tahun ini kita semua sama-sama digerakkan untuk mengadakan kembali retreat di 2027. Jadi planningnya dibuat sekarang untuk tahun depan. Agar apa? Agar bisa menolong setiap jemaat yang ada. Amin. Karena memang ternyata setelah kita berapa kali pergi melakukan perjalanan untuk mencari tempat yang cukup baik, jadi ada ulang-ulang sampai sebenarnya ada tempat yang udah cukup baik buat kita, cuma angkanya masih buat kami masih juga saya cukup oke, cuma kita masih coba cari lagi, dan puji Tuhan akhirnya kita ketemu dengan satu tempat yang tadi sudah disebutkan di Puncak. Sebenarnya Puncak itu PR buat kita, karena kadang kala kita nggak ngerti perjalanan ke sana, tapi saya percaya kita bisa nanti nikmati dengan baik lah ya, karena nanti semua diatur dengan baik. Dan yang luar biasa adalah kunjungan kami pertama, tempat itu kami sangat suka sekali. Karena suasananya, karena banyak hal lah, bangunannya, tempat yang dia taruh buat kita tidur, semuanya itu diperpikirkan sama mereka dengan detail. Jadi itu membuat kami tertarik. Tapi kami belum bisa memutuskan karena tidak berjumpa dengan orang yang berkuasa atas tempat itu. Sehingga komunikasi, tapi lama sekali dia respon. Sampai mungkin saya pikir itulah, mungkin dia nggak serius untuk jual tempatnya. Mungkin atau dia nggak terlalu yakin dengan kita, karena kita planning kan untuk tahun depan. Jadi karena dia bilang untuk tahun kapan, untuk kapan disebut tanggalnya, dia langsung diam, tidak respon apapun lagi. Nah puji Tuhan kemarin dia respon dan kita bilang kami mau ketemu. Dan akhirnya puji Tuhan kami kemarin ketemu dan akhirnya bisa deal dengan angka yang terbaik. Amin. Bisa deal dengan angka yang terbaik. Bahkan Ibu Dormi masih terus kasih promosi yang luar biasa, membandingkan tempat-tempat yang sudah dikunjungi, sehingga menggugah hatinya untuk kasih sesuatu lagi sama kami. Apa ya, semoga dia janjinya dia genapi. Namanya janji manusia kan tahun depan kita nggak tahu dia berubah apa enggak, takutnya kena angin lain dia berubah. Tapi kalau ada berarti ada bonus yang kita bisa nikmati ketika nanti kita sama-sama ada di sana. Saya berharap jemaat semua bisa ikut peserta. Amin. Saudara harus bayar. Amin. Bisa. Amin. Bilang sama sebelah, bisa bayar. Amin. Nabung 10.000 tiap minggu, nabung setor sama Bu Meli, Bu Merina. Nah kalau Natal kita yang incas itu adalah Ibu Meli dan Pak Yeyen sebagai keluarga. Nanti di retreat ini yang incas adalah Ibu Merina dan Pak Oscar. Jadi saudara bisa hubungi mereka, tabung aja, tabung ya 10.000, saudara beli apa juga minuman di Indomaret ya harganya segitu juga, udahlah. Kadang-kala apalagi anak sekolah suka dibikin muka susah, padahal kalau jajan lebih banyak kan dia daripada jajanan saya gitu. Kadang sebagai pendeta saya kadang kaget lah anak sekarang kalau jajan banyak juga jajannya gitu. Nah belajar nabur. Amin.
Biar kita nanti diberkati Tuhan. Karena saudara dukung dalam doa dan dukung semuanya. Karena memang sesungguhnya kita dikasih itu harga terbaik tapi dengan satu syarat, adalah cuma satu syaratnya. Minimalnya memang harus angkanya 40. Nah saya kan sebenarnya hitung-hitung jemaat kita itu lebih dari 40. Betul ya? Kalau kau semua ikut bisa 50. Jadi sebenarnya kita oke lah gitu loh. Tapi saya percayalah bisa lah. Tapi dengan satu syarat ya Pak, minimal 40 ya. Saya kasih tempat itu dengan angka yang itu. Kalau tidak, mungkin kita akan jadi berubah angkanya. Jadi doakan ya, saudara, karena nggak ada tempat yang gratis di dunia ini. Oke? Di Pertamina aja cuma buang sedikit aja, harus ada yang dibayar. Nggak ada yang gratis, saudara. Walaupun tulisannya gratis, tetap aja ada kotaknya, ada penjaganya lagi. Pak, dipanggil lagi kalau kita nggak itu. Walaupun cuma 1.000, 2.000, oke, nggak ada yang gratis. Oke, saudara mau ikut? Oke, saya doakan saudara sehat lah ya. 2027 kita bisa retreat sama-sama. Saya berharap juga Pak Yusak bisa kasih waktu buat kita, amin. Apalagi kalau dengan keluarga kan, tenang. Nanti kalau pendeta pasti ada subsidi lagi dari Tuhan. Tuhan pasti berkati, amin. Haleluya. Hari ini kita masih belajar lagi ya tentang keluarga. Saudara siap? Beberapa bulan kita akan terus belajar bicara tentang keluarga. Tema besar kita di bulan-bulan ini adalah melayani Tuhan bersama keluarga. Dan minggu lalu Bapak Pendeta Yusak sudah memulainya dengan cukup luar biasa baik. Nah hari ini kita akan kembali belajar lanjutkan apa sesungguhnya jadi tujuan bagi Tuhan bagi keluarga kita. Tujuan Tuhan buat keluarga saya dan saudara. Karena sesungguhnya Tuhan tuh punya tujuan buat saya dan saudara. Saya sebenarnya nggak mempersiapkan ini, tapi saya karena tadi duduk ingat saja, segala sesuatu yang diciptakan itu pasti ada tujuan. Betul ya? Segala sesuatu harus diciptakan pasti tujuan. Nah kalau tujuan yang diciptakan itu tidak berfungsi dengan sesungguhnya yang harusnya dipakai, kan jadi aneh. Karena gini, dulu zaman dulu banget. Kalau anak sekarang udah nggak relevan, nggak pernah ingat cerita ini. Tapi dulu kisah itu ada. Dulu gitu. Dulu di daerah timur sana, dulu ngalamin zaman Soeharto, ngalamin panen besar cengkeh dulu. Sehingga mereka tuh jadi tiba-tiba punya banyak uang. Kayak saking banyak uang, nggak tahu mau beli apa. Kan ada banyak uang. Jadi dulu yang cita-citanya dia pengen beli, dulu nggak pernah kesampaian, sekarang dia harus kesampaian karena udah punya uang. Kan dulu dia dengar orang semua kalau rumah tangga punya kulkas, punya TV, dia beli kulkas. Tapi namanya juga orang sono kan, orang pedalaman, nggak ngerti kulkas itu fungsinya apa. Tujuan kulkas diciptakan tuh apa? Pendingin, taruh makanan. Buat mereka tuh gak aneh, simpan makanan di kulkas. Tapi ya, yang dipakai apa kulkasnya? Buat simpan kulkasnya baru. Dibuka pakaian, 2 pintu lagi pakaian. Karena apa? Gak tahu tujuan apa diciptakan. Amin, amin. Kulkas diciptakan bukan buat simpan pakaian, betul nggak? Saya dan saudara diciptakan Tuhan pasti punya tujuan. Amin. Itu kita akan belajar. Nah kita akan lihat ini kata-kata ini. Mari kita baca 1, 2, 3. Keluarga dipakai Tuhan untuk melakukan kehendaknya di bumi. Sekali lagi, keluarga saya dan saudara dipakai Tuhan untuk melakukan kehendaknya di bumi. Kita baca terlebih dahulu Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Nanti ada ayat lagi yang sama bicaranya. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah ciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara perhatikan baik-baik, pesan Tuhan yang pertama disebutkan kepada Adam dan Hawa bahwa ada sebuah mandat yang dari surga bahwa sebuah keluarga harus bisa mengelola dan membawa pengaruh atau dampak dalam setiap kehidupan masyarakat yang ada. Dan melalui keluarga itulah Tuhan ingin sekali tunjukkan bahwa ada budaya kerajaan surga nih yang harus terjadi di atas muka bumi ini. Dan budaya kerajaan surga itu harus berdampak di dunia ini. Itu tujuannya. Lewat apa? Lewat keluarga. Tujuan Tuhan ingin dinyatakan. Berikutnya, mandat atau tujuan Tuhan itu ternyata nggak berhenti. Yang luar biasa ketika dosa mulai masuk. Sehingga Tuhan harus ulangi kembali mandat yang sama kepada keturunan berikutnya, yaitu keturunan Nuh. Kita lihat ayatnya.
Lihat baik-baik, ayatnya hampir mirip. Coba lihat, kalau ini serius, sesuatu yang sampai pesan diulang mirip, berarti ada sesuatu yang sangat-sangat penting buat Tuhan. Amin. Lihat Kejadian 9 ayat 1 sampai 3, lihat di keturunan yang berbeda nih. Lalu Allah memberkati Nuh katanya dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Apa katanya? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi katanya. Akan takut dan akan gentar kepadamu, lihat, segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan, lihat, untuk dikelola. Amin. Segala yang bergerak, kata yang hidup akan menjadi makananmu katanya. Lihat, apa yang bergerak jadi makanan. Saudara jangan banyak bergerak, nanti jadi makanan tuh. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau katanya. Lihat, semua daging, binatang, sayur-sayuran yang bergerak kamu bisa makan. Asal jangan kapal selam aja walaupun dia bergerak. Keras nanti nggak bisa dimakan. Saudara perhatikan baik-baik nih. Tuhan sudah terlebih dahulu gini, berikan mandat itu kepada keturunan dan Adam dan Hawa. Serta berikutnya dia berikan lagi mandat itu kepada keturunan Nuh. Walaupun kita tahu dosa masuk setelah air bah. Nama Tuhan kembali, namun Tuhan kembali sampaikan tujuannya kepada keturunan Nuh. Saudara, sebelum kita lanjut, saudara pasti tahu kisah Sodom dan Gomora, tahu ya? Apalagi kalau ikut yang dari sekolah minggu, tahulah kisah Sodom dan Gomora. Sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan tunggang balikan kota itu? Saudara cuma lihat dosanya saja. Tapi yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan adalah karena kurangnya keluarga yang hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kurangnya keluarga yang hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kota itu harus ditunggang balikan Tuhan. Hanya keluarga Lot lah yang Tuhan selamat. Walaupun kalau kita baca kisahnya, Lot pun masalahnya luar biasa. Keluarga Lot ternyata polemiknya luar biasa. Yang ajaib adalah negosiasi yang disampaikan waktu itu oleh Abraham kepada Tuhan. Jadi Tuhan nggak sekonyong-konyong langsung tukar balikan. Tapi ya udah, masih ada tawar menawar. Abraham sampaikan sama Tuhan, Tuhan jangan dulu tukar balikan, jangan hancurkan kota ini. Kalau ada, oke, kalau ada 50 orang kata Tuhan, aku batalkan. Ternyata nggak ada. Ya udah, kalau ada 40 orang, aku batalkan. Oh gitu ya, aku cari. Nggak ada juga. Dia keliling rusun mungkin, dia keliling Cakung, keliling Kelapa Gading, keliling semua Jakarta Utara, Timur, Barat, Selatan, sampai seluruh, nggak ada juga. Gimana? Ya udah Tuhan kasih lagi. Oke, 30. Oh lihat tuh, baik banget Tuhan kan? Nggak ada juga. Ya udah 20. Nggak ada juga. Tuhan kita mencatat tuh. Sampai akhirnya di angka yang berapa terakhir? 10. Kok 5? 10. Coba. 10 orang benar. Nggak ada juga. Janji Tuhan, kalau saja ada 10 orang keluarga orang benar, maka kota itu tidak akan ditunggang balikan. Ternyata saudara, sangat penting ada keluarga orang benar agar kota ini diberkati Tuhan. Amin. Amin. Bilang sama sebelah, nyata keluarga kita penting di kota ini. Kita harus hidup benar. Amin. Agar kota ini sejahtera tetap dipegang Tuhan, tidak ditunggang balikan oleh Tuhan. Jika ada keluarga benar, maka akan ada banyak nilai-nilai Tuhan atau budaya kerajaan surga itu bisa disampaikan di setiap tempat. Namun di masa keturunan Lot, kurangnya generasi yang mengalami budaya pengembalaan. Ini yang saya ingin juga soroti hari ini. Kadangkala kita lalai dalam hal ini sebagai orang Kristen. Di keturunan Lot, sesungguhnya kurangnya generasi yang mengalami budaya pengembalaan. Dan di generasi Lot lah telah terjadi kehilangan fungsi pengembalaan dalam sebuah keluarga. Makanya nggak salah istrinya Lot jadi apa? Yang garam. Saudara, ternyata sangatlah penting di dalam sebuah keluarga ada fungsi pengembalaan. Agar apa? Agar keturunan saya dan saudara itu tetap bisa dibimbing, tetap bisa dipelihara dengan baik. Amin. Kita nggak bisa hanya serahkan keluarga kita ke dalam gereja, tapi kita di rumah harus ada pengembalaan. Anak-anak itu terbiasa dididik di dalam rumah, terbiasa dibimbing dalam rumah, terbiasa mereka dengar nasihat di dalam rumah.
Ketika anak-anak tidak lagi mendapatkan bimbingan dan arahan dalam keluarga, di dalam rumah, maka dunia itu yang kelak akan membentuk hidup anak-anak kita. Dunia itu akan tarik anak-anak kita. Dan budaya dunia hari-hari ini sesungguhnya sedang diikuti oleh anak-anak kita. Betul nggak? Lihat sosial media apa coba, semua anak kita paling tidak gaptek. Dia paling ikuti. Nih kalau saudara pikir, udahlah biarkanlah, yang penting dia baik aja di rumah, padahal dia sedang diseret sama dunia ini. Udahlah nggak apa-apa dia di sana. Udahlah nggak apa-apa dia di sana. Akhirnya kita membiarkan dunia ini yang sedang memberi pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak kita. Mengapa anak-anak kita dengan mudah bisa mengikuti budaya dunia ini? Dan mengapa mereka justru jadi asing dengan budaya kerajaan surga? Ketika kita bicara firman Tuhan, ketika anak-anak kita bawa ke gereja, bicara tentang khotbah, bicara firman Tuhan, bicara tentang kerajaan surga, apa itu? Kerajaan apa itu? Yang saya tahu kerajaan Majapahit. Gak ngerti aku, kerajaan apa sih itu? Ngawang-ngawang ini, pendeta nih, gereja ini aneh-aneh. Gak ngerti dia. Tuh dia lihat lagi TikTok. Duh, yang ini yang nyata, yang goyang-goyang. Itu mah apa itu kerajaan surga? Nilai-nilai apa ya itu kerajaan surga? Apa itu hormat sama orang tua? Apa itu sopan sama yang lain? Gak ada lagi. Betul-betul. Tuh lihat tuh, kenapa sekarang gitu tuh? Satu Tuhan karena gak punya fungsi pengembalaan di rumah. Anak-anak zaman sekarang dipersilakan bahkan dengan mudah untuk mengambil keputusan dalam hidupnya. Saya harus ngomong ini dengan kasih Tuhan. Tuhan bilang anak-anak sekarang mudah sekali dikasih ambil keputusan dalam hidupnya, menentukan jalan hidupnya. Dengar baik-baik orang tua yang ada di tempat ini. Saudara jangan pikir, udahlah Pak Pendeta, udah kuno kalau semua keputusan di tangan orang tua. Nanti kita dianggap orang tua yang gak update, orang tua yang gak relevan. Saudara percaya bahwa Alkitab itu selalu relevan? Alkitab pernah berubah enggak? Amin. Nilai-nilai dibangun dari dulu oleh kerajaan surga tidak pernah berubah. Pola yang dibangun oleh Tuhan dari sejak dulu tidak pernah berubah, selalu relevan dalam setiap masa sampai akhir zaman. Tapi kadangkala kita pikir udah gak relevan untuk ngajarin mereka itu. Saya kadangkala sedih. Saudara, saya cuma dukung saudara dalam doa. Jadilah keluarga bapak ibu punya pengembalaan. Jangan biarkan anak kita ambil keputusan sendiri tanpa dia tanya sama orang tua. Amin. Pak Pendeta, tapi kan keputusannya baik kok. Tapi kalau sepanjang saudara tidak pernah ikut campur dalam keputusannya, maka saudara sesungguhnya sedang juga membiarkan dia menerapkan nilai-nilai yang tadi bukan dari surga. Nanti kita belajar tuh. Penting saudara. Penting. Amin. Bahkan bukan kadang kita pikir anak kita ada di luar sana beribadah dan melayani, terus kita anggap itu sesuatu yang positif buat kita. Belum tentu, kata Tuhan. Hari ini kita sedang bicara tentang keluarga. Amin. Amin. Kenapa harus bawa semua isi rumahnya? Amin. Mana yang calonnya kamu udah bawa masuk ke dalam. Nanti kita latih, kita ajar firman Tuhan, dipuridkan, bisa sungguh-sungguh jadi orang percaya. Nanti diberkati oleh Tuhan. Lihat baik-baik. Tidak diizinkan untuk mengambil keputusan sendiri. Saudara, saya dorong saudara doa sama Tuhan. Tuhan, apakah keputusan kami ini betul selama ini? Jangan pikir karena anak kita berbuat sesuatu yang baik. Paling contoh sederhana gini lah analoginya. Apa iya saudara izinkan anak saudara hari ini pulang, besok nggak pulang, 2 hari nggak pulang, nanti udah, ma aku pokoknya tenang aja ma, aku di rumah temen, sehat aku mah. Zaman udah canggih kan, video call dong, sehat kan mah? Aku di rumah teman nih. Apa iya saudara? Kalau saudara jadi keluarga yang sehat nih, berpikir akal yang sehat, kan nggak mungkin saudara terus menerus diizinkan anakmu ada di rumah orang lain, betul nggak? Dia harus kembali ke rumah, amin. Karena dia anak saya. Kecuali dia nanti suatu hari dia diizinkan Tuhan bangun keluarga dan dia punya keluarga sendiri, amin.
Itu nanti itu tuh, karena itu peranan penting. Waktu kita nggak ajarkan itu fungsi pengembalaan, nanti ketika dia berumah tangga, dia pun nggak paham tentang nilai-nilai itu untuk dia bangun buat anak-anaknya berikut. Karena apa? Dia nggak pernah dengar dari keluarganya. Amin. Amin. Tapi kalau dia sering dengar, sering diajar, sering juga melibatkan keputusan itu, maka dia akan terbiasa ngajarin keturunan berikutnya. Gak boleh ikut keputusan dengan kami, dengar keputusan bersama. Amin. Amin. Tapi kan kalau kita enggak, Pak Pendeta, aduh udah kuno, ini zaman demokrasi, anak-anak boleh ngambil keputusan. Siapa yang bilang? Mana ayatnya? Amin. Kalau saudara bisa tunjukkan ayatnya, saya dukung saudara di dalam Tuhan Yesus. Tapi tidak ada ayat yang mengajar sekalipun tentang anak-anak mudah mengambil keputusan. Saya dididik dari keluarga yang sangat keras. Jangankan ngambil keputusan, bilang selamat pagi bapak aja saya susah. Pulang telat 5 menit aja saya pulang sekolah. Ya, orang tua saya ada di situ. Karena kan saya sekolah sore, saya pulang agak kemalaman aja, dia pulang duluan dari kerja. Saya nggak berani tegur. Karena kalau saya tegur, saya sedang membuka pertanyaan, dari mana? Lebih bagus saya nggak tegur. Takutnya luar biasa. Apalagi orang dengar dia bilang, nggak usah dia ngomong bersuara, suaranya doang. Wih, bulu kuduk naik semua. Apalagi ini. Tapi puji Tuhan, saya punya mama yang baik banget. Nggak pernah tuh dia ngomel sama saya. Kami anak-anaknya nggak pernah dia memang cerewetnya luar, nggak. Mama saya itu nggak kenal dia dibentuk dari mana itu, lembutnya kayak lebih lembut dari sutra lah buat saya. Tapi istri saya juga lembut, makanya saya puji Tuhan saya cari istri saya yang kayak lembut. Amin. Amin. Saudara biar ketawa ya saudara. Hari ini hadirkanlah fungsi pengembalaan dalam keluarga kita. Amin. Jangan sampai dunia ini yang justru merebut anak-anak kita. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkan itu, diulang-ulang. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya Tuhan ingin setiap orang percaya itu punya keturunan. Sesungguhnya ternyata Tuhan ingin setiap orang percaya itu punya keturunan. Bapak Gembala saudara nggak punya keturunan nih, maka saya rileks menyampaikan ini. Dan Tuhan kemarin saya bilang, iya ya Tuhan, kalaupun Tuhan izinkan ya sudah, saya akan komunikasi sama istri saya. Bagaimana caranya? Kalau Tuhan masih izinkan, atau mungkin kami akhirnya dipertemukan dengan anak yang sudah sangat besar, sehingga kami nggak bisa lagi mungkin untuk bilang, ayo nak ganti popok, udah nggak sanggup kami Pak Tuhan. Apalagi kalau lari-lari ngikutin sikai, pinggang saya bisa copot. Udahlah Tuhan yang ngerti. Tapi kalau saya terbuka, mungkin saya buka aja hati saya. Ya udah kalau Tuhan izinkan saya punya anak, tapi kasih saya anak mungkin udah besar ya kan. Tapi anak yang nggak diurus dengan baik, anak yang nggak kenal dengan apa itu Tuhan Yesus, saya didik, saya bentuk jadi anak yang luar biasa. Abraham tuh punya banyak anak, tapi nanti aja saudara akan cari aja ayatnya. Saya nggak siapkan itu. Kata Abraham tuh punya anak-anak banyak, orang di rumahnya. Dia latih ratusan itu. Waktu disuruh perang menang loh. Coba luar biasa tuh. Padahal bukan anak dari kandungnya, tapi anak yang tumbuh di dalam rumahnya. Amin. Istri saya kaget ini. Wah, suami saya bilang mau punya anak, PR besar ini. Sebelum saya lanjut gini, saya ingin tanya saja. Menurut saudara nih, adopsi itu alkitabiah atau tidak? Kenapa muncul pertanyaan ini? Waktu itu saya punya kesempatan menonton sebuah film. Saya kadang-kala suka kalau tiba-tiba saya lihat kayaknya nih bagus ya film. Saya jarang lalu suka film Indonesia, tapi saya tiba-tiba suka dengan film ini. Terus saya ikutilah film itu. Judulnya adalah, nanti saudara bisa cari di internet, Surat untuk Masa Mudaku. Film ini mengisahkan kehidupan anak-anak di panti asuhan. Dan kebetulan di film itu diangkat yang luar biasa adalah, padahal ini film sekuler, panti asuhannya Kristen. Nama panti asuhan aja kasih apa gitu, Kristen. Walaupun memang dalam film itu nggak ditampilkan banyak tuh anak-anak tuh dilatih doa, baca firman, enggak. Karena ini bukan film rohani. Karena ini film yang diputar di bioskop nasional.
Tapi sudah nggak ada filmnya ya. Saudara jangan cari lagi di bioskop, pulang dari sini. Tapi cari aja di internet, yang gratis lah. Udahlah, saya mungkin Tuhan tahu saudara nggak sanggup tuh beli tiket kan. Yang gratis aja lah, pakai kuota aja lah. Saudara, ternyata di dalam kisah ini ada begitu banyak konflik yang diceritakan dalam ini. Saya sedikit terharu juga waktu nonton film ini. Dan yang saya suka adalah anak-anak itu gitu, ada waktu dia harus menunggu waktu dengan sabar untuk suatu hari mereka bisa diadopsi oleh sebuah keluarga. Coba, itu kan film ini muncul di tahun-tahun ini, tapi ternyata masih relevan. Mereka tuh tunggu. Kadangkala kalau nanti mereka ada namanya acara kayak acara apa ya? Mereka bikin acara sebutnya apa? Saya lupa tuh. Pokoknya ada satu acara selalu kalau dibuat itu momen di mana diundang tuh orang-orang donatur, keluarga-keluarga yang belum punya anak atau yang sudah punya anak tapi masih mau adopsi anak, datang hadir. Nanti mereka menampilkan sesuatu hal di situ. Nanti mereka bisa habis acara sambil makan bersama. Nanti orang-orang tua bisa dekati mereka, nanya sekolahnya gimana, apa. Kalau tertarik maka diambil. Siapa yang tertarik, ada orang tua tergerak, diambil anak itu. Nah waktu diambil, nanti minggu depan akan diumumkan si A akan sudah diadopsi sama keluarga ini. Wah nanti yang lain dia senang luar biasa. Yang lain pasti gini, nunggu tuh, saya kapan ya gitu loh. Apa karena saya gini ya, muka saya jelek, apa karena saya sini ya, keturunan kayak gini, apa ada nanti anak yang sampai dewasa. Tapi dalam kisah itu adalah kan nggak dikisahkan semua kan, tapi akhirnya di ending cerita anak-anak itu bertumbuh dengan luar biasa. Dan ternyata anak-anak itu ada yang sudah diadopsi dan punya sekolah sampai besar, sampai ada yang dipercayakan jadi pengusaha, jadi orang hebat lah, saudara. Kembali saya tanya lagi, menurut saudara adopsi itu alkitabiah atau tidak? Buat saudara yang sering baca Alkitab, saudara cari aman ini. Saudara tahu kisah seorang Musa? Tahu? Musa itu anak Amin. Betul tidak? Bukan dongeng itu, kisah nyata. Musa itu Bahkan kalau Musa tidak diadopsi di Sungai Nil, maka mati. Sementara ada panggilan Tuhan atas Musa, dan panggilan Tuhan juga akan mati. Tuhan sudah panggil Musa, kelak kamu jadi pemimpin. Amin. Dia sudah tetapkan itu. Ternyata dalam perjalanan ada konflik yang besar. Semua anak-anak harus dibunuh mati, anak-anak laki-laki. Tapi Musa selamat karena itu ada panggilan Tuhan. Puji Tuhannya, Musa diadopsi. Saudara, mungkin ada begitu banyak anak-anak di luar sana yang lahir dan terlantar dari pernikahan yang mungkin tidak sah. Sementara mungkin ada anak-anak itu punya potensi yang besar yang Tuhan sesungguhnya mau pakai. Mereka masih punya masa depan. Dan mereka ketika temu dengan orang tua yang mau adopsi mereka, maka mereka pun bisa dipakai oleh Tuhan. Hari ini memang kita tidak bicara tentang kebenaran ini. Hari ini kita bicara tentang bagaimana Tuhan mau pakai keluarga kita. Jadi saya tidak bicara ini. Saudara sekali lagi siap keluargamu dipakai Tuhan? Saudara percaya enggak kalau keluarga itu miliknya Tuhan? Atau hidup saudara itu miliknya Tuhan? Siapa yang sini percaya saudara itu miliknya Tuhan? Mana tangannya? Benar nih saudara miliknya Tuhan? Betul? Izinkan saya ya nanya lagi ya, kalau keluargamu dan hidupmu miliknya Tuhan, sekarang mana yang angkat tangan tadi? Rekeningmu miliknya Tuhan nggak? Oh, udah berat nih turunnya nih, udah terlanjur naik ini. Biasanya orang percaya gitu. Saudara percaya keluargamu milik Tuhan? Amin. Milikku, milikku, hidupku miliknya Tuhan. Uangnya ntar dulu, itu diatur dulu baik-baik. Kita bicarakan dengan damai lah. Tenang gereja, tenang, amin. Takut kalau udah bicara rekening, takut. Tiba-tiba kalau ditanya rekening jadi orang susah semua. Pak Pendeta, kami banyak tunggakan, pergumulan A, B, sampai Z. Tolong doakan ya. Iya, didoakan. Tapi rekeningnya milik siapa? Nah, itu dia Pak Pendeta, tolong ya, doakan ya. Nah, itu diputar-putar. Udahlah saudara, sesungguhnya saudara nggak percaya sih sama Tuhan, betul nggak ya? Saudara percaya nggak sih sama Tuhan? Karena terkadang yang jadi persoalannya dalam hidup saya dan saudara adalah ketika kita tuh lebih percaya pada diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Betul ya?
Kita percaya kalau pekerjaan saya ini kalau lancar pasti kebutuhan saya terpelihara. Kalau mandet bahaya nih. Nah itu dia. Saya percaya pokoknya kalau masih ada proyek pasti ada lancar. Terus kalau nggak ada proyek, nah itu dia persoalan. Nah, itu dia. Berarti tentang diri. Kalau saya masih punya napas bisa kerja nih, berarti ada berkat. Kalau nggak pas lagi nggak bisa kerja, itu dia persoalan tuh Pak Pendeta. Pasti nggak ada berkat. Nah itu dia. Berarti datangnya dari diri bukan dari Tuhan. Saudara percaya berkat itu datang dari Tuhan? Kalau saudara percaya datang dari Tuhan, maka saudara harusnya percaya bahwa kehidupan, kebutuhan hidup saya dan saudara itu Tuhan yang sediakan. Amin. Burung gagak aja bisa kirim daging segar buat hamba Tuhan. Padahal dia sering makan daging bangkai, dia makan. Ini daging segar. Bayangkan saudara, daging yang ada di mulutnya wanginya kayak apa coba? Yang bau bangkai aja dia makan. Sekarang segar, baunya kayak apa? Dalam perjalanan saya yakin gini. Aduh, gue makan juga ini. Aduh. Ini daging gak pernah saya ketemu katanya. Tapi dia harus kasih itu sama hamba Tuhan. Coba bayangkan tuh. Maka kadang-kala Tuhan tuh bisa berkati saya dan saudara dari orang jahat sekalipun. Amin. Amin. Jadi kadang-kala gak usah lihat orang lagi jahat tiba-tiba kita pikir dia akan jahat. Belum tentu besok dia bisa dipakai Tuhan memberkati kita. Kalau lagi Tuhan mau pakai saya dan saudara, keluarga kita sedang dipakai Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya di bumi. Ada mandat dari Tuhan. Mazmur 22 30-31. Anak-anak cucu dan akan beribadah kepadanya. Ya tuh. Firman Tuhan bilang apa? Anak-anak cucu akan beribadah ada sampai beberapa generasi harus beribadah bersama dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang berikutnya. Tadi saya kasih dua contoh. Mereka akan memberitakan keadilan kepada bangsa yang akan lahir nanti sebab dia telah melakukannya. Jadi mengapa penting budaya kerajaan surga ini dilakukan dalam sebuah keluarga? Karena waktu itu dilakukan dan dikerjakan, fungsi pengembalannya dilakukan, maka kelak generasi berikutnya, keturunan kita berikutnya, mereka akan kembali ceritakan semua yang pernah mereka dengar dan mereka terima. Itu kebaikan Tuhan, keadilan Tuhan, apalagi kesetiaan Tuhan yang dia sering dengar di keluarga, keperkasaan Tuhan yang luar biasa, hebatnya Tuhan dari apa yang telah dia terima di dalam sebuah keluarganya. Lihatnya, oh iya, bapak mama saya tuh wah bergumul banget, padahal mereka lagi susah, lagi sulit, tapi mereka selalu kumpulkan kami, tetap berdoa, berharap sama Tuhan. Jangan lihat yang lain, jangan andalkan yang lain, berharap, gak usah ingat keluarga kita yang lain. Kalaupun kita mungkin punya orang-orang yang sukses di tengah keluarga besar kita, gak usah. Nah itu dia tuh. Nanti dia akan lihat tuh. Besoknya waktu dia ngalamin sama dengan anaknya, dia bilang, nanti kamu pun gitu. Dulu mama papa begitu bertumbuhnya, itu yang kami diajarkan. Tetap percaya sama Tuhan. Amin. Bagaimana mah? Bagaimana pak? Ini tahun udah makin modern, uang sekolah susah. Percaya, papa, mama aja bisa sekolah. Karena ini nih yang kasih kami iman, percaya. Amin. Amin. Mereka akan ceritakan itu nanti berikutnya. Tapi kalau saya nggak pernah lakukan itu, mereka nggak pernah dengar, maka wajar waktu mereka bangun rumah tangga gagal. Waktu mereka punya persoalan yang lebih besar dari kita, mereka akan luar biasa stresnya. Bahkan mungkin mereka jadi akhirnya bunuh diri karena nggak sanggup. Orang mereka nggak punya bekal itu. Saya dengan kasih Tuhan, saudara, aktifkan fungsi pengembalaan di tengah keluarga saudara. Amin. Mungkin gini, yang suami bilang istri kayak belum nih, ya saya yang mulai. Yang istri mungkin suami saya belum bisa Pak Pendeta, tapi kan kamu bisa mulai kan? Ya saya mulai. Amin. Yang penting saya aktifkan itu di tengah rumah saya. Dengan cara saya sederhana kayak apapun, saya ajak anak saya ceritakan bagaimana Tuhan itu baik. Tuhan itu gagah perkasa, hebat, dia hebat. Amin. Dari mana caranya hebat? Lihat nih kami, lihat keluarga kita sampai hari ini. Mana pernah kami bisa pinjam sana sini, kami nggak mengandalkan orang lain, kami nggak pernah mau stres, mama papa nggak pernah stres, nikmati aja, ada nasi sama garam kami makan, nggak ada garam ya nasi aja, ya ada kecap puji Tuhan itu udah bonus buat kami, nggak ada kecap ya mahal kecap, udah nasi aja. Tapi itu terus diceritakan. Mazmur 145 ayat 4. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Buat kita yang belum menikah, jangan pernah sembarangan cari pasangan dan menantu. Nanti kita akan belajar kebenaran ini.
Buat saudara anak-anak muda, buat semualah calon-calon mertua, orang tua, jangan sembarangan cari pasangan dan menahan. Saudara kagut kan? Cari pasangan dan menahan. Saudara, terkadang ada keluarga-keluarga yang berpikir gini, karena kehidupan mereka lagi struggle, lagi punya persoalan, apalagi dalam ekonomi sangat berat ke ekonomi keuangan mereka. Terus mereka lihat anak-anak mereka bertumbuh, terus punya jodoh, punya teman yang sedang bergaul. Dia lihat, lumayan nih pekerjaannya. Wah, anak saya punya pasangan kaya nih. Tapi akhirnya dia bisa buat keputusan apa yang dia buat. Terus karena kita berlindung dari apa? Karena kaya. Padahal sesungguhnya buat Tuhan hitungannya bukan sekedar pasangan itu orang kaya dan orang cerdas atau orang pintar, tapi hitungannya adalah apakah dia takut akan Tuhan. Itu yang penting. Amin. Agar apa anak-anak kita nggak gagal nanti dalam membangun rumah tangga. Dia harus kita pastikan sebagai orang tua, sebagai gembala dalam keluarga, apakah itu pasangannya orang yang takut sama Tuhan, hormat gak dia sama Tuhan. Karena kalau dia nggak hormat Tuhan, nggak takut Tuhan, dia suatu hari tidak akan hormat dan takut sama kami sebagai orang tua. Amin. Saudara, kalaupun mungkin ada rumah tangga pernah gagal, tapi jangan pernah ulang kembali kepada keturunan kita berikutnya. Jaga keturunan kita dengan baik. Dulu kita mungkin nggak mendidik dengan baik, tapi jangan sampai keturunan berikutnya jadi tidak baik. Ketika kita sudah pahami ini, maka nanti pilihan kita bukan hanya sekedar dia cantik, dia ganteng, dan dia keluarga orang kaya. Tapi saudara harus pahami terlebih dahulu apa yang saya katakan hari ini. Saya tidak sedang mengharuskan saudara nanti jemaat GKI Home di Jakarta, ya udah kata Pak Gembala nggak boleh harus kaya, udah nggak apa-apa lah anak-anak saya, yang penting dia dapat jodoh. Tapi dia dari mana? Orangnya miskin banget Pak, susah banget, tinggalnya aja nggak tahu, nggak ada atap tuh rumahnya. Terus dia ngapain? Ya gitu, nganggur. Tapi kan dia anak Tuhan. Anak Tuhan dari mana? Nggak tahu nongkrong di mana dia. Pokoknya anak Tuhan. Nggak juga. Saya nggak anjurkan saudara juga dapatkan pasangan anak-anakmu menantu orang miskin. Puji Tuhan kalau keturunanmu mendapatkan apa yang baik. Namun sekali lagi pastikan juga bahwa keturunanmu akan menikah dengan keluarga yang juga takut akan Tuhan. Nah, sekarang kita belajar. Mari tampilkan ayatnya. Kejadian 24 ayat 1 sampai 4. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan. Lihat baik-baik ini. Diberkati Tuhan dalam apa? Abraham itu diberkati Tuhan dalam apa? Wih, pegang tuh. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Dia bilang ini, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Sebenarnya gini, saudara tahu kalau Abraham itu orang kaya? Saudara tahu Abraham itu orang kaya? Nggak yakin saudara. Abraham itu orang kaya. Makanya nanti ada Alkitab bilang, catat, turunan berikutnya bukan kaya lagi, semakin kaya. Namun Abraham tidak mencari mantu itu harus orang kaya agar setara sama dia. Lihat baik-baik tuh. Ayat 3, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, kata Abraham, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Lihat Abraham katakan, jangan coba-coba cari istri buat anakku yang tidak kenal Tuhan. Amin. Kalaupun dia mungkin cantik, putri Indonesia, artis selebriti, no. Kalaupun dia mungkin hebat dalam pekerjaan kayak, no, kata Tuhan. Tapi pastikan dia kenal Tuhan. Amin. Abraham sangat tegas dalam hal ini. Dia ulang, jangan pernah carikan istri buat anakku dari Kanaan yang tidak kenal Tuhan sebagai menantu. Sekali lagi Abraham juga tidak minta harus kaya. Yang penting dia takut sama Tuhan. Dia kenal Tuhan. Ayat 4, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Saudara kalau lihat kisah berikutnya, Ishak itu dicatat oleh kitab bukan hanya diberkati Tuhan, bukan hanya kaya, Ishak itu semakin kaya. Amin. Tidak salah pilih menantu. Bilang sama sebelah, jangan salah pilih menantu. Amin. Jangan salah pilih nanti pasangan. Amin.
Bilang sama anak kita jangan salah pilih pasangan. Pilih pasangan mantu yang takut sama tuh. Bukan dia banyak pekerjaan. Oke? Nih dengar baik-baik nih. Saudara jangan pikir semua aman nih. Karena saudara pikir dia kaya, dia punya pekerjaan hebat, dipromosikan. No. Saya kan harus jujur. Saudara yang keadaan sekarang bukan juga jadi baik, betul nggak? Tiba-tiba aja Pertamax tuh naiknya luar biasa tingginya. Betul nggak? Jadi kendaraan yang dipakai operasional oleh gereja kan harus kita kelola dengan baik. Karena Pertamaxnya naiknya selangit. Betul nggak? Amin. Betul nggak? Aduh, badainya luar biasa nanti saudara. Walaupun musimnya kelimpahan, Tuhan bilang hanya aku yang buat kamu tetap kuat. Ini negeri akan bisa luluh lantak ekonominya. Semakin gak jelas nanti mungkin. Tapi lihat baik-baik kata Tuhan. Sepanjang kamu takut sama aku tetap beri kami kekuatan. Bukan berarti tiba-tiba ada harta datang buat kita. Nggak kata Tuhan. Yang penting kekuatan dulu. Yang lain nanti gak punya kekuatan. Stres, gantung diri, bunuh diri, lompat dari gedung. Kamu gak akan lompat. Tenang aja. Paling kamu cuma datang ke Pak Arifin Etarianto cuma nangis doang. Nggak diaduk-aduk kepalanya ke tembok. Nggak. Tapi sujud aja sama Tuhan. Amin. Tuhan gimana nih? Aduh. Udah ikut pemuritan, ikut doa, ikut semuanya kita ikutin. Udah berserah. Kok jadi gini? Oh, Tuhan kata Tuhan sabar. Amin. Terus Tuhan bilang, bulan apa sekarang? Bulan September. Besok udah bulan apa? Oktober. Udah berapa bulan dilewati? Oh iya, lebih dari 7 bulan. Berarti aku sediakan dong. Iya ya. Amin. Iya ya. Kayak kalau kita enggak kan pengennya langsung tiba-tiba ada yang bawa koper kayak Pak Yopi gitu. Bu, ada kejutan. Habiskan dalam tempo 15 menit. Kebanyakan nonton TV sih. Padahal itu bohong. Betul nggak? Bohong itu. Tapi itu saudara percaya. Betul nggak? Ada orang tiba-tiba koper, bawa kartu koper. Habiskan dalam, diikuti sama TV. Wih, beli pada bohong. Tapi itu saudara lebih percaya. Yang ini Alkitab saudara enggak bohong, enggak percaya, jadi terbalik, betul enggak? Nilai yang dunia ajarin itu sudah percaya. Pokoknya kalau foto di belakangnya mobil keren, harganya MM-an, sukses itu. Nah, nanti cari yang kayak gitu ya. Pada mah flexing doang, semua orang bisa foto. Berikutnya kita dengar, ditangkap. Coba lah, nggak apa-apa kalau saudara cuma foto, yuk kita foto di belakang apa? Warung rusak nih, nggak apa-apa lah. Tuhan akan berkati warung inilah kalau saya foto di sini. Nah itu, amin. Pas ditanya lagi buka usaha, enggak, bukan usaha saya. Nggak lihat tuh warungnya rusak. Kalau saya usaha saya nggak kayak gini, warungnya saya berkaitin. Amin. Udah tenang aja. Foto lagi narik ojek nggak apa-apa. Amin. Kenapa malu? Tuhan yang nolong kok. Amin. Yang penting saudara nggak dipanggil kan, nggak ada kasus sama KPK, itu udah luar biasa. Amin. Oke, kita akan lihat dengan cepat, dengan selesai. Yang pertama adalah saudara-saudara akan menyadari, kalau sudah sadari memahami akan tujuan Tuhan buat keluarga kita, maka yang pertama, jadikan rumahmu menjadi tempat Amin. Kisah Para Rasul 6 ayat 13 sampai 15. Lihat apa yang dilakukan oleh Lydia. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkannya. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiara yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya Lydia. Lihat, hatinya dibuka sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Lihat baik-baik. Dia dibaptis bersama dengan seisi. Ia mengajak kami, katanya, sekarang hambaku Pak Pendeta, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ayo ke rumah kami lah menumpang. Buatlah sini ibadah doa di rumah kami. Amin. Bangunlah bersama kami mesbah doa di sini, sehingga di rumah kami pun ada pengembalaan. Amin. Kami buka hati kami. Saudara, ada banyak orang hari-harinya kadang-kala keluarga-keluarga itu paling nggak bisa terbuka.
apalagi izinkan rumahnya. Bu, saya boleh mampir nggak ke rumah? Jangan Pak Pendeta, rumah saya aduh Pak Pendeta. Kenapa rumahnya Bu? Terbuat dari ini Pak Pendeta. Aduh, janganlah Pak Pendeta, malu, aduh. Amin. Hatinya terbuka. Dia mau hadirkan juga Tuhan di dalam rumahnya. Amin. Jadikan rumah kita jadi tempat kesaksian. Sehingga waktu ada orang datang, ada kesaksian-kesaksian yang muncul di dalam rumah kita. Orang yang hadir di rumah kita akan diberkati dengan kesaksian-kesaksian yang ada di rumah kita. Bu, anaknya di mana itu kerjanya? Bu, anaknya sekolah. Waduh, banyak ya Bu ya anak Ibu ya. Iya Pak Pendeta, kan udah dibilang sama firman Tuhan, banyak anak banyak rezeki. Oh iya ya. Apalagi minggu lalu Pak Pendeta bilang diadopsi. Saya adopsi lagi tuh. Terus gimana penghasilan? Udahlah, saya percayalah tuh. Yang penting kami rajin, tangan kami rajin. Anak-anak kami harus setia. Mulai aktivitasnya doa bersama-sama. Pasti Tuhan berkati. Amin. Amin. Jadi yang punya anak, kalau mau adopsi lagi silakan. Gak usah khawatir. Amin. Tapi yang penting tanya tuh. Jadikan rumah kita jadi tempat kesaksian. Sehingga banyak orang akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kan ada firman Tuhan bilang ya, saya kan gak siapin nih. Ketika hidupnya sehati, rukun, hadirkan pengembalaan, Tuhan bilang apa? Kesana aku perintahkan berkat. Amin. Kamu gak usah dua-dua keras. Tuhan udah perintahkan berkatnya. Kesana aku perintahkan. Yang kedua berikutnya, jadikan rumahmu menjadi tempat pemuritan. Ulangan 6 ayat 7 lihat. Tempat pemuritan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Lihat, kalau sesuatu yang diulang-ulang itu namanya apa? Pemuritan. Dia sedang muridkan anaknya. Amin. Makanya Pak Pendeta ulang-ulang kasih pengumuman hari Kamis pemuritan. Karena ada bahan yang mungkin kadang-kala ayat yang kita ketemu juga diulang-ulang. Itu fungsi pemuritan. Amin. Keluarga juga Tuhan mau harus ada jadi tempat pemuritan. Anak-anak kita ulang-ulang ketika mereka bangun, waktu mereka berjalan sama kita antar mereka ke sekolah, kita terus ceritakan siapa itu Tuhan. Amin. Saudara tahu bagaimana Lois dan Eunike? Siapa itu Lois, siapa itu Eunike, saudara tahu? Nenek dan ibunya Timotius ada di Alkitab. Nama saya Pendeta Haryanto nggak ada di Alkitab. Timotius ada di Alkitab. Jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi nenek dan ibunya Timotius yang memuridkan Timotius sejak kecil di dalam rumah. Amin. Mereka didik, mereka ajarkan Timotius tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, diulang-ulang terus. Sehingga pada akhirnya Timotius bertumbuh, dipakai Tuhan jadi pemimpin yang hebat. 2 Timotius 1 ayat 5. Ini kesaksian Paulus tentang Timotius. Mari baca sama-sama. 2 Timotius 1 ayat 5. 1, 2, 3. Sebab tulis di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin, kata Paulus, itu juga dalam dirimu. Amin. Luar biasa nggak? Paulus, Timotius, aku nggak ragu. Itu yang kulihat. Kamu dididik, dimuridkan di rumahmu. Dari iman nenekmu, dari iman ibumu. Sekarang aku lihat imanmu luar biasa. Kamu, aku percaya, jadi pemimpin yang luar biasa. Amin. Makanya Timotius kelak pasti dia juga bangun keluarga yang dia didik pada keturunan berikutnya. Sehingga dari keturunan-keturunan berikutnya terus menerus dinyatakan kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Penting untuk saya dan saudara memberikan anak kita dalam rumah. Seisi rumah kita bukan hanya bisa datang beribadah, tapi juga bisa sama-sama melayani bersama-sama. Saya rindu Jemaat GG Home Jakarta bisa melayani bersama-sama dengan keluarga di dalam satu rumah Tuhan. Amin. Saudara rindu? Cuma 2 yang rindu. Yang rindu saudara bersatu bersama. Amin. Doakan. Amin. Gak usah benci mereka. Rangkul mereka dengan baik. Kasih pengertian tentang kebenaran nilai-nilai firman Tuhan. Betapa pentingnya kita harus satu rumah. Bersama, seia sekata, rukun bersama. Nanti dengan mudah Tuhan akan limpahkan berkatnya dalam hidup saya dan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan, Tuhan baik buat kami. Kita angkat pujian ini sambil kita akhiri ibadah sama-sama. Tuhan sungguh ajaib buat kami.
Terima kasih Yesus. Angkat pujian ini. Kami datang. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Dalam satu kasih. dalam satu kasih, Dengan bersahati. dengan bersehati, berjanji setia sampai mati, Mengasihi-Mu Tuhan. mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, Bersatu. bersatu selamanya, Mengasihi Engkau Tuhan. mengasihi Engkau. Tiada Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bersama keluargaku Tuhan. keluargaku Melayani Tuhan. melayani Tuhan. Amin. Bersatu Selamanya. mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi Kasih-Mu kasih-Mu ya Tuhan. bagi kami Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Saudara, saya akhiri ibadah hari ini. Izinkan saya ajak kita semua bersama. Kalau saudara hadir pasangan suami istri, atau saudara hadir dengan anakmu, coba gandeng anakmu. Amin. Tuhan, Yes. kami mau pakai kesempatan hari ini. Haleluya. Engkau sudah berfirman buat kami hari ini Tuhan. Dan kami sedang bicara tentang keluarga. Amin. Tuhan Yesus. Kami mau bersama-sama dengan keluarga kami melayani Tuhan. Amin. Amin. Kami mau hadirkan fungsi pengembalaan di tengah rumah kami Yesus. Amin, Yesus. Sehingga di rumah kami jadi tempat kesaksian Tuhan. Amin. Di rumah kami jadi tempat pemuritan buat Tuhan. Amin. Amin. Kami suami istri akan bersatu hati di dalam Tuhan. Haleluya. Bergandengan tangan. Terima kasih. Lakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Kami akan ajarkan kepada anak-anak kami betapa pentingnya mereka untuk mengenal siapa Tuhan. Mereka tahu siapa itu Yesus dalam hidup mereka. Mereka tahu siapa sesungguhnya orang pribadi yang sanggup menolong hidupnya. Amin. Haleluya. Mereka akan kenal begitu perkasanya Tuhan itu. Amin. Mereka akan tahu betapa hebatnya Tuhan Yesus. Amin. Betapa Tuhan Yesus sanggup mengadakan segala mukjizat, Amin. memenuhi segala keperluan. Amin. Mereka akan kenal dan mereka akan tahu itu. Amin. Dan kami mau anak-anak kami pun akan ceritakan kepada keturunan berikutnya, generasi berikutnya. Ketika mereka juga Tuhan percayakan tuh membangun keluarga, Tuhan akan memberkati mereka. Maka akan itu terus menerus diceritakan sampai kemuliaan itu dinyatakan. Tuhan pakai jemaat mungkin kehujanan. Izinkan kami jadi satu keluarga yang utuh bersama Tuhan. Ini kerinduan hati kami, Pak. Kami tidak mau tertipu dengan apa yang dunia ini katakan. Ada banyak prinsip-prinsip dunia yang kadang-kala kami dengar. Pada sesungguhnya tidak datang dari firman Tuhan. Firman Tuhan datang hari ini katakan, belajarlah kepada Tuhan. Belajarlah kepada firman Tuhan. Belajarlah kepada seperti apa yang Tuhan sudah tetapkan. Agar keturunan-keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Agar anak-anak kita dipelihara, ditolong oleh Tuhan. Sehingga mereka nggak jadi anak-anak yang gagal. Mereka nggak nanti jadi anak-anak yang punya rumah tangga yang hancur. Karena mereka tidak pernah bersama-sama dengan kiai, dengan orang tua untuk membangun sebuah keluarga. Jangan izinkan anak-anak kita ambil keputusan yang bukan datang dari Tuhan. Izinkan mereka ambil keputusan bersama dengan kita. Jangan biarkan karena sesuatu itu sepertinya baik. Pada sesungguhnya Tuhan bilang tidak. Aku tidak pernah memberkati sendiri-sendiri, kata Tuhan. Aku memberkati utuh, kata utuh satu keluarga. Kesana aku perintahkan berkat. Kesana aku perintahkan pertolongan. Kesana aku perintahkan mujizatku. Tidak boleh sendiri-sendiri, kata Tuhan. Harus bersama, harus bersama, harus bersama, harus bersama. Tuhan akan bekerja. Walaupun Tuhan di antara kita kami
tidak mempunyai keturunan. Hari ini ternyata Tuhan sikapkan kita. Kalau Tuhan izinkan kita mengadopsi seorang anak, punya keturunan yang akan dipakai oleh Tuhan, datang sama Tuhan. Tuhan, aku buka hati kami. Izinkan kami kelak punya juga keturunan-keturunan kami latih di rumah kami. Mereka jadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang hebat, yang luar biasa di mata Tuhan, perkasa di hadapan Tuhan. Mereka kelak menjadi kesaksian buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datang sama Tuhan hari ini. Bilang, Tuhan, ini kami, keluarga kami. Kami memang belum sempurna. Kami sedang belajar untuk tetap dekat dengan Tuhan. Angkat kedua tangan kita, bilang, bersama keluarga aku melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. bagi kami, oh, Bagi kami Kaulah segalanya. sekali lagi bersama Bersama keluargaku melayani Tuhan. Amin, amin. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. bagi kami, Yesus, bagi kami. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kau segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan hari ini, Bapa. Mungkin ada persoalan yang mereka sedang hadapi. Tuhan, Engkau bekerja dalam hidup mereka. Buat jemaat-Mu yang tidak bisa hadir hari ini, apapun keperluan mereka, apapun aktivitas mereka, Tuhan lindungi. Tuhan Yesus jagai mereka. Bawa mereka juga jadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, menghormati akan rumah Tuhan. Kami rindu ada jiwa-jiwa baru hadir di tempat ini. Keluarga-keluarga baru yang Tuhan kirimkan ke tempat ini, pekerja-pekerja baru, hamba-hamba Tuhan yang baru yang terlibat melayani di tempat ini, Bapa. Kami rindu rumah ini, rumah Tuhan akan penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan jiwa-jiwa yang haus kepada Tuhan. Ada keluarga-keluarga yang dipakai oleh Tuhan di tempat ini. Kami serahkan segala pekerjaan kami sepanjang minggu ke depan, usaha kami, rencana kami, apapun Tuhan dalam hidup kami, bahkan anak-anak kami dalam menyelesaikan ujian mereka. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Bapa. Kami berdoa, bersyukur buat Tuhan sudah menolong jalannya operasi dari orang tua dari Pak Endro. Tuhan, kami bersyukur Tuhan itu baik dalam hidupnya. Biarlah terus Tuhan kerjakan pemulihan dengan sempurna ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa menyerahkan seluruhnya dalam tangan Tuhan. Mulai dari anak-anak kami sekolah minggu, generasi-generasi muda di tempat ini, kami keluarga-keluarga yang muda, kami bahkan mungkin single parent, orang-orang yang sudah mungkin lanjut usia. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tetap memberkati kami. Engkau yang menolong kami. Oma Coklin, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Yesus pulihkan kesehatan hamba-Mu ini Bapa. Pinggangnya kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus menyembuhkan. Kakinya dikuatkan oleh tangan Tuhan, kakinya sehat dalam nama Yesus, tangannya sehat dalam nama Yesus. Tuhan pasti tolong. Makasih Tuhan Yesus, makasih Bapa. Engkau ajaib buat kami hari ini. Engkau memberkati kami sampai hari ini Pak. Sekarang jemaat yang kasih Tuhan, angkatlah kedua tangan kita dan kita akan terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah. Dan percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menyertai kita mulai sore hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini. Kunyanyikan haleluya. Kunyanyikan haleluya.
padamu